Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Liliani Eka Margareta, Evia Alia Izia, Ziadatul Amalia, dan Syukria Novi Dwi Purwantika. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik penyusunan program tahunan dan program semester. Baik, saya Syukria Novi Dwi Purwantika akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu pengertian program tahunan atau PROTA. Baik, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Baik, selanjutnya, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Baik, selanjutnya, sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan atau PROTA adalah yang pertama, Daftar Kompetensi Standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam SK atau KD setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi. Dan yang ketiga adalah kalender pendidikan. Di sini dengan saya, Evia Alia Izia, akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun program tahunan. Nah, tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, dan juga mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, dan mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menandai hari-hari libur. Yang keempat yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Nah, caranya yaitu dengan menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Kemudian menghitung minggu tidak efektif selama 1 tahun. Kemudian menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu yang tidak efektif. Kemudian menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyusun program tahunan yang kelima yaitu mendistribusikan alokasi minggu belajar efektif ke dalam KD. Nah, penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam penyusunan program tahunan. Nah, yang pertama yaitu mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua yaitu mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis waktu yang telah disusun. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran pokok pada setiap kompetensi dasar. Kemudian yang keempat yaitu membagi habis jumlah jam pelajaran efektif. Nah, membaginya yaitu dalam 1 tahun atau 1 semester. Yang ketiga yaitu pengertian program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut, dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Baik PROTA maupun PROMES, keduanya disusun oleh setiap guru sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada, sehingga semua kompetensi dasar dapat tercapai. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan,
waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Sebelum menyusun program semester dan program tahunan, seorang guru terlebih dahulu mengetahui tentang kalender akademik sebagai acuan untuk menyusun program tersebut. Unsur-unsur yang biasanya terkandung di dalam program semester, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum, yang diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu catur bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan, yang akan digunakan dalam mengajar setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Yang keempat, media dan sumber. Di samping metode mengajar, untuk setiap pokok bahasan dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun, dan penerbit. Media akan mempermudah siswa untuk memahami dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, evaluasi pengajaran. Evaluasi pengajaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Yang keenam, waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen program semester atau PROMES. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua bulan. Nah, ini untuk semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai Desember. Jika semester genap dimulai dari bulan Januari sampai Juni. Yang ketiga yaitu standar kompetensi, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu. Biasanya ini ada 32 jam pertemuan untuk satu semester. Yang keenam yaitu keterangan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penyusunan program semester. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, bagaimana itu kita bisa menyiapkan yang pertama yaitu kalender pendidikan untuk acuan kita menganalisis jam efektif, hari-hari efektif. Kemudian ada silabus untuk kita mengetahui KD atau materi apa saja yang akan kita sajikan untuk satu semester itu. Sebelum itu kita menyusun membuat jumlah minggu untuk setiap bulan sesuai semester. Untuk semester itu ada 6 bulan dan setiap bulan itu bisa digunakan untuk 5 kali pertemuan. Jadi 6 kali 5 nanti ada 30 minggu. Nah, 30 minggu ini akan kita bagi untuk menerangkan materi. Ada juga nanti ada minggu yang tidak efektif, seperti mungkin ada hari libur hari raya ataupun hari libur semester. Kemudian ada juga penilaian akhir, penilaian tengah semester, terus ada ujian akhir semester dan lain-lain. Nah, itu gunanya kalender pendidikan agar kita mengetahui tanggal berapa aja sih dilakukannya hari-hari yang tidak efektif itu. Langkah pertama yaitu setelah kita menyusun minggu efektif tadi, yang langkah pertama yaitu mengisi kompetensi dasar pada setiap unit. Jadi
acuan untuk mengisi kompetensi dasar ini kita melihat silabus atau KD yang ada di dalam buku. Yang kedua yaitu mengisi indikator sesuai dengan KD. Yang ketiga, mengisi materi pokok. Yang keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis. Nah, ini mengisi jam pelajaran ini bisa sesuai dengan tingkat kerumitan materi itu. Mungkin atau tingkat kesulitannya. Mungkin ada beberapa materi atau beberapa bab gitu, ada yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dari bab lainnya. Jadi kita bisa menggunakan 5 pertemuan untuk menghabiskan satu bab ini. Yang kelima yaitu membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam satu semester. Nah, tadi ada 32 jam untuk satu semester, jadi 32 jam ini dibagi seumpama misalnya dibagi 3 materi, jadi 32 ini dibagi 3, nanti berapa? Nah, bisa disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan materi tadi. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.